Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa khususnya bagi seluruh santri SMP dan SMA Sekolah Menengah Islam Terpadu Baitus Salam. Hari ini hari Kamis tanggal 30 April 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1441 Hijriah. Pada kesempatan ini Ustaz akan memberikan materi tentang ma'rifatullah dengan submaterinya adalah at-thariq ila ma'rifatillah atau metode mengenal Allah. Harap diperhatikan baik-baik, dicatat hal yang penting ya, sehingga kalian dapat memahami dan menyerap ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama mengatakan bahwa arti fitrah yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Islam. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibnu Syihab, dan lain-lain. Pendapat tersebut dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Maka seperti ini disebutkan pula dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fabawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dari hadis riwayat Muslim. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, sebagian yang lain menjelaskan bahwa kata fitrah Allah dalam ayat di atas maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanya lantaran pengaruh dari lingkungannya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul seluruh umat manusia untuk membimbing mereka menuju fitrahnya. Yaitu apa? Yaitu fitrah beragama tauhid. Para nabi dan rasul memperkenalkan Allah Rabbul Alamin kepada mereka sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah dan ditaati. Namun banyak di antara manusia menolak ajakan para nabi dan rasul Allah tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana Ghairul Islam, metode selain Islam, dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka pada Allah Ta'ala hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas atau panca indera dan al-aql atau akal yang sebenarnya sangat terbatas. Walhasil, pengenalan Allah Ta'ala dengan mengandalkan al-falsafah atau filsafat ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Anak semua yang dirahmati Allah,
Perhatikanlah bagaimana kejahilan sebagian dari Bani Israel yang karena faham materialismenya, yakni mengandalkan al-hawas serta al-aqal, mereka tidak mau beriman pada Musa alaihissalam. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhazatkumus sa'aqah wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Allah Ta'ala menegaskan bahwa mengandalkan al-hawas dan al-aqal sama sekali tidak akan dapat mengantarkan mereka kepada kebenaran. Dengan kata lain, ia bukanlah metode yang tepat untuk mencapai kebenaran dalam mengenal Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Yunus ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna inna zanna la yughni minal haqq syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja. Sungguhnya prasangkaan itu tidak sedikit pun berguna mencapai kebenaran. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Anak semua yang rahmati Allah, mengenal Allah Ta'ala dengan mengandalkan al-hawas dan al-akal atau al-falsafah ini tidak akan mendatangkan keyakinan. Yang akan muncul justru at-taraddud atau keraguan-raguan yang akan mengantarkan pada al-kufru atau kekufuran. Anak semua yang rahmat Allah, sekarang kita melihat dari metode Islam atau at-tariq fil Islam. Metode mengenal Allah Ta'ala yang islami adalah dengan cara menggunakan al-akal atau akal dan al-fitrah atau fitrah, as-sam'u atau pendengaran, dan al-bashar atau penglihatan. Untuk memikirkan ayat-ayat qauliyah atau firman Allah, al-mu'jizah atau mu'jizat, dan ayat-ayat al-kauniyah atau ciptaan Allah. Yang meliputi alamul jamadat atau benda-benda mati, alamul nabatat atau tumbuh-tumbuhan, dan alamul insani wal hayawanat atau manusia dan hewan. Anak-anak yang masih Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran kata-kata penyesalan orang-orang kafir yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, dan itu menyebabkan mereka tersesat dari jalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'kula ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah Ta'ala memerintah kepada manusia untuk memikirkan ayat-ayatnya yang tersebar di segenap penjuru semesta ini agar mereka mengenalnya. Kembali kita lihat dalam surah Yunus ayat 101. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qulin zuru ma za fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nazaru an qauma la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kuasa Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam surah Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sungguhnya Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu. Allah Ta'ala menyebutkan
Banyak di antara jin dan manusia yang akan terjerumus ke dalam neraka adalah disebabkan karena tidak mau menggunakan hati, mata, dan telinganya untuk memahami, melihat, dan mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Kembali Allah memperingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Walahum azanul la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, metode pengenalan yang Islami akan membuat manusia mencapai ma'rifatun nafsi, atau mengetahui, memahami kedudukan dirinya. Selanjutnya musyahadatu wahdaniyatillah, menyaksikan bukti keesaan Allah. Dan kemudian al-islamul wajhi, tunduk kepada Allah. Akhirnya ia akan bersikap tasdik atau membenarkan terhadap Allah Ta'ala. Inilah sesungguhnya yang menjadi tujuan daripada kita mempelajari ma'rifatullah ini, yaitu adalah sikap tasdik, yaitu membenarkan terhadap Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 190, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surah Al-Imran ayat 191. Demikianlah anak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu adalah at-thariq ila ma'rifatillah, jalan pada mengenal Allah atau metode untuk mengenal Allah. Semoga materi yang singkat ini dapat kalian fahami dengan sebaik-baiknya, khususnya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, karena penuh dengan keberkahan. Pada bulan yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan kalian santri pesantren Baitus Salam senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadahnya, senantiasa dilindungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Allah hindarkan dari bahaya virus corona ini, dan Allah selamatkan kita semuanya melewati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.